Alhamdulillah ya kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke, Reza, itu semenjak video itu keluar, pengakuan itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak Adela Idanya ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Ke depan, Pak. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Reza ya? Belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan? Belum. Oke, Reza mungkin bisa berspekulasi juga nggak sih? Spekulasi juga ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Reza kurang tahu kalau ke situ kak. Kurang tahu kalau ke situ. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Misalkan kamu misalnya di belakang, misalkan kamu sudah di Jakarta nih dan video permintaan maaf juga sudah dikeluarkan oleh Denada. Kamu juga cuma bilang kalau komunikasi kamu sama Denada tuh aman-aman aja, nggak ada pemblokiran sama sekali. Ada nggak maksudnya niat dari anak, bu ketemu yuk, biar ini masalah dan selesai atau segala macam. Kamu yang memulai juga. Ada dong. Ada. Sudah di chat. Belum. Lihat ke depannya aja. Berarti akan ke depan. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada. Maksudnya, Ibu. Ada. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sendiri. Ini Reza sudah lihat belum Ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Gitu. Tapi menurut Reza nih dari pengakuan Ibu, minta maaf ke Reza. Seperti apa? Tulus ya? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati. Ya. Reza mungkin dari statement yang dikeluarin kemarin oleh Ibu Denada ya, itu ada yang kurang atau ya intinya belum aja kena ke hati kak. Jadi harus gimana? Harus mau seperti apa yang bikin kamu puas? Ya bertemu lah. Bertemu. Ronald, abang bisa dibilang sebagai keluarga Denada juga. Kemarin di opening video ini dia mengatakan saat itu mental saya atau psikis saya belum siap. Memangnya dulu Denada seperti apa bang di mata abang? Apa terlepas itu? Apakah abang sudah bergabung di keluarga Denada yang abang tahu? Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif pardon. Restoratif pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu kepada anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini di nada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu sehingga apa? Ingin memeluk anaknya kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih kan itu logikanya kan.
Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Denada itu kan gimana itu prosesnya. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Loh, kok nggak disebut juga nama Mama Eli? Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan, ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ, ya kan. Terus habis gitu dia melaporkan, adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu aja sudah. Nanti yang lain sebagainya nanti saya mohon nanti saja, insya Allah kawan-kawan netizen nanti bisa menilai sendiri lah soal itu. Bang, berarti termasuk ada kekecewaan juga ya setelah ada video klarifikasi, tetapi nggak ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih ke hiburan. Betul. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan, ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Bang, mungkin di tengah pengakuan dari ibu sendiri, ini Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, sedikit. Saya sedikit klarifikasi. Benar. Begini. Soalnya Dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini, ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Ini saya tidak tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian, jangan melakukan pembunuhan assassination. Ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah memang iya. Ya. Tahun berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada ngomongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dan memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau ini kalau si Reza, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan Bapak dan Mamai, dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah. Ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Denada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, betul nih Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Kita bagikan ya. Kita bagikan. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai
ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah, gitu loh. Tapi selama ini ada komunikasi dari Reza sendiri ke Enrico. Begini, kalau Reza enggak, sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum, ya. Salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk mengajukan gugatan itu salah satunya ya statementnya Riko. Jadi mama itu sudah pernah telepon, ini kan sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan Mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan ini nanti viral. Jawabannya Riko apa? Viralkan saja tante. Wong itu belum, wong itu bukan pejabat kok. Jadi Riko ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Riko ya. Dan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebarkan kabar bohong nanti ini anak ini sudah ditindas. Jadi sekarang saya utarakan anak ini mulai kecil ini ya. You bukan primus inter pares ya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki bahwa ada moral superiority, artinya kamu menganggap moralmu lebih tinggi dari siapapun. Enggak. Anak ini main video game saya bilang ya. Di rumahnya almarhumah Emilia Contessa dengan anaknya Kaisar yang sama-sama duduk di apa namanya tempat tidur ya. Disuruh Turun ke bawah. Kaisar kamu jangan duduk di situ, duduk di bawah. Sedangkan abangnya anaknya Kaisar suruh duduk di atas. Itu. Nah, lanjut. Kalau untuk Enrico sendiri nanti abang akan melakukan tindakan yang atau somasi atau lebih lanjutnya seperti apa? Saya tidak ingin melebar kemana-mana. Tapi kalau Riko tetap saja ngeyel di situ, ya saya hantam nanti sampean. Terus saya hantam nanti coba, sama tes saya. Saya nggak mau melebar kemana-mana, saya nggak mau menyakiti orang lain, saya nggak mau memfitnah orang lain. Kalau Riko sampean minggir, jangan minggir. Sampai statement. Reza sendiri membuka ini kan nanti mau pulang kan ke Siliwangi atau mau menunggu sampai ibu bertemu dengan Reza untuk ya sekedar memeluk Ya inginnya Reza menunggu. sampai ibu Ya. Reza tapi udah ada komunikasi belum sama setelah kemarin video klarifikasi udah diakui? Belum. Sampai sekarang ada komunikasi? Belum. Reza sendiri udah nyoba hubungin atau gimana? Nanti Reza hubungi. Dari Reza sendiri. Tapi kamu sendiri gimana sih waktu ngeliat akhirnya ibu kamu ngakui di media sosial? Ya alhamdulillah seneng ya Mas ya. Tapi kan Reza juga ingin bertemu. Intinya ingin bertemu aja. Kalau misalnya Berapa lama emang udah bertemu Reza, kamu dikasih kesempatan bertemu dengan Renata, apa yang kamu sampaikan? Begini ya, nah ini kebingungan saya yang paling tahu karena saya yang memang betul-betul yang merawat dia, tahu hatinya, pikirannya sudah tahu. Bukan saya melakukan dikte ya di sini ya, tapi sebelumnya kan sudah dibahas ini apa namanya di ruang tertutup dengan saya. Tuh kok begini sih Onang, dia panggil saya Onang karena masih Ronald, dia mulai kecil nggak bisa, agak cadel ya manggil saya Onang. Sampai sekarang gua Onang manggil saya Onang. Kok begini? Kalau teman-teman memaksa atau memang meminta mungkin kebijaksanaan dari Reza untuk mencari ibunya, ini kan satu kota ini. Saya pikir kalau dengan sosnya Denada saja, ya tahu kok Reza ini masih di Jakarta kok. Jangankan Denada, teman-teman saja tahu posisinya Reza di mana. Insya Allah kalau punya ada niat baik ya, itu makanya niat baik itu selalu saya tunggu Mbak Dena. Kenapa sampai kok nggak datang? Kan begitu. Terus yang kedua, kalau Reza itu disuruh datang ke sana lagi, bukannya nggak mau. Kami ini mau datang ke jenengan itu takut tidak dibukakan pintu, suruh berdiri lagi di trotoar, menunggu 3,5 jam. Itu pun sudah 2 hari berturut-turut. Jangan sampai sekarang jadi 3 hari nanti tambahan itu loh. tapi dengan gugatan 7 miliar itu masih berlaku karena sudah ada pengakuan atau gimana? Begini, kalau soal gugatan 7 miliar itu kan begini, kita kan berbicara tentang, sudah tahu utarakan ya, kalau kita berbicara tentang konsep kontrak mata adat itu kan harus ada unsur kerugian. Di mana gugatan ini kan sudah diajukan. Dengan adanya pengakuan salah satu petitum kan yang saya ajukan. Di mana petitum yang lain itu ya termasuk apa namanya termasuk adanya ini termasuk
yang kedua itu adalah permintaan maaf kepada ibu saya yang saya kejar, termasuk 7 miliar itu. Kenapa formulasi 7 miliar itu ada ya? Gugatan ini meskipun tidak ada pengakuan, nggak bisa kita rubah seenaknya. Betul. Ini formulasi yang sudah dijadikan sebagai prosedur tetap di pengadilan ya, yang tinggal menunggu sampai persidangan dan sampai ada putusan pengadilan. Kalau memang Denada mau menghentikan perkara ini, ya sudah datang ke sini ngobrol dengan enak, ya toh melakukan pengakuan, minta maaf, selesai. Ini kan enggak. Saya jawabnya gimana sama teman-teman ini? Reza, mungkin apa yang nanti mungkin di sini aja ya, mumpung di sini kamu mau sampaikan apa ke ibu, kan ibu juga udah jadi nenek ya, nenek Denada. Siapa yang mau Reza sampaikan? Ya intinya ingin bertemu aja kak, intinya itu. Tadi ketemu kapan? Untuk tinggal bareng. Untuk tinggal bareng. Terakhir ketemu setelah itu waktu bunda meninggal. Berapa lama ketemu? Berapa lama? Enggak, maksudnya kamu ketemu dengan Mbak Dena itu berapa lama? Entah 10 menit lah, 1 jam ngobrol, berapa lama? Nanti ini. Enggak, yang Yang terakhir. kemarin. Yang terakhir. 30 menit. Nggak sampai. Tidak sampai. Kurang lebih nggak sampai 20 Tidak- menit. Tidak sampai. Itu kapan? 10 menit ya Berapa? sampai. Nggak sampai. Tahun berapa itu? Tapi ibu udah tahu Reza udah punya. Kurang tahu kalau itu. Reza akan kalau diajak tinggal bareng mau. Mau. Kan Reza udah bilang pasti rasanya akan berbeda. Jadi Reza nggak mau. Pengen ketemu adik. Oh iya pasti pengen. Kalau itu nggak usah ditanya lagi kak. Pasti pengen. Jadi ini pengen ketemu bertiga aja ya, Aisyah, Reza sama ibu. Ya. Reza dan Bang Ro. cabut ketemu akan cabut gugatan nggak sih mungkin? Sebentar ya, ini kan sudah Sudah ya. ditunggu. Ya makasih ya kak ya. Reza itu sampaikan dong ibu apa gitu. Iya. Enggak Terakhir saya mungkin Enggak bisa, dah. Ayo lanjut aja dengan selanjutnya. Bang Ronald, Ya. ini kan Abang Gimana? mungkin kalau dari Bang Andika ini kan proses hukumnya tetap berjalan di Betul. pengadilan ya Bang. Mungkin setelah adanya pengakuan ini dan segala macam ini di sananya akan seperti apa? Sidang akan tetap berjalan kan? Yang pasti proses persidangan tetap berjalan. Jadi pengakuan yang dilontarkan oleh tergugat kami ini kan tidak merubah proses hukum yang sedang terjadi saat ini. Begini saya jawab ya. Kan sudah saya katakan tadi kan bahwa konsepsi pengakuan Denada ini orientasinya apa. Kalau orientasinya ini betul-betul ingin melakukan pengakuan yang dari seorang ibu yang memang harus membuka perasaannya, kasih sayangnya, rasa kangennya, rindu dan kepada anaknya, ketemu dong. Betul. Itu pun pengakuan itu sebagai salah satu pondasi petitum yang saya buat di gugatan, di mana gugatan saya itu yang men-trigger itu utamanya itu bukan hanya pengakuan anak. Pengakuan anak itu adalah poin yang kedua. Saya sudah mengutarakan jangan sampai framing yang saya bangun ini, oh, apa mengejar 7M laan, kan begitu? Bukan. Denada itu telah melakukan penghinaan terhadap orang tua saya, yang sampai saat ini pun di pengakuan itu tidak pernah mengucapkan rasa maaf, terima kasih, dan sebagainya kepada orang tua saya. Tidak disebut pun namanya. Kok malah yang disebut adik-adiknya? Ini yang buat saya menjadi emosi. Adiknya salah apa memang? Itu loh. Ini yang salah kan ini Denada ini kan salahnya kan kepada orang tua saya, ibu saya. Bang ini kan masih teka-teki juga gitu terkait ini kan oke Mbak Denada sudah mengakui gitu video pengakuan ayah biologis dari Reza itu siapa sih Bang yang tercantum di akte saat itu, karena kan abang keluarga juga Sekarang dah. Ya ayahnya ya di Nurusan Nuhansa, adik kandung dari Emilia Contessa Yang merawat sekarang. Kalau ayah biologis ya nanti lah. Mungkin kalau pengakuan ini sudah saya nyatakan sebagai bukti yang secara ekspresi seperti sudah nggak bisa dibantah lagi, mungkin sudah mengakui kan, mungkin itu juga bisa saya jadikan sebagai dasar untuk membalikan akte yang kemudian akan menjadi anaknya Denada Tambunan kan begitu. Tapi sampai sekarang akte itu masih anaknya di Nurusan Nuhansa dan Rati Puspita Dewi. ada hubungannya kah Bang dengan Reza sendiri atau Denada sendiri, ayah yang sekarang bisa dibilang untuk mengasuh dulu gitu ya? Iya, yang mengasuh kan paman sama bibinya. Abang yang menanyakan ini maksudnya kemana? Maksudnya Ayah biologisnya gimana itu? Ayah biologis. Oke. Cuman kan tadi belum mau dibuka. Ini ya statementnya Riko ya. Ini dia otaknya harus lebih pintar lagi untuk menyikapi persoalan hukum ya. Loh, itu kan kok bisa tulang saya itu tulang yang dimaksud pamannya ya. Kalau saya dengarkan ya, tulang itu
seharusnya kan melindungi keponakannya. Yang seharusnya bertanggung jawab kalau atas tragedi ini kan bapaknya Reza. Ya toh? Kok bisa keponakannya yang disalahkan? Ini kenapa? Eriko, kamu belajar hukum dulu sebelum ngomong, itu makanya. Jadi semua persoalan itu nggak sama. Dipikir secara rasional gitu loh. Undang-undang itu sudah jelas. Di dalam pasal ya 43 ayat 1 itu anak yang lahir di luar perkawinan itu hanya memiliki hubungan keperadaan dengan ibunya. Itu makanya yang harus bertanggung jawab ibunya. Ini saja ibu biologisnya saja sudah nggak mengakui. Gimana caranya? Sudahlah, kakakmu itu salah, kamu juga salah, sudah minta maaf aja lah. Nggak usah diperpanjang. Jadi semakin panas saya. Itu loh. Penghinaan apa sih yang pernah dilakukan terhadap ibu bapak tadi? Bentuk penghinaan seperti apa gitu? Ibu, penghinaannya dua. Ibu saya itu datang ke Jakarta, dibukakan pintu hanya 15 cm sama satpamnya. Ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi, keluarganya Bu Dena. Oh sebentar ya, saya klarifikasi dulu, ditelepon lah Bu Dena itu. Habis gitu, papai minta ngomong sama Denada lewat teleponnya satpamnya. Security. Mana, Mas? Saya pinjam, saya tak komunikasi dengan Denada. Diteleponlah Denada. Den, ini Om ini lagi ada di luar, di depan rumahmu. Oh ya sebentar Om, nanti saya carikan berkasnya. Ditunggu 1 jam nggak keluar, ditunggu 2 jam nggak keluar, ditunggu 3 jam nggak keluar. Ini di trotoar ini, nggak dipersilakan dulu masuk ke ruang tamunya. Krimis. Ini orang belajar adab apa enggak ini hidupnya, gitu loh, ya kan? Ini orang tuanya loh. Ceritalah sama saya, jadi saya emosi. Itu sehari, habis itu nggak ditemui. Besoknya datang lagi, nggak ketemu lagi, ya 3 jam lagi dia. Ya karena, ya mohon maaf ya, orang tua kan nelongso kan, untuk saya kan, pulanglah ke Banyuwangi. Sebentar, saya tambahkan. Jadi konteksnya menemui di Jakarta itu bukan terkait perkara ini ya, sebelum adanya gugatan ini. Lanjut, Pak. Nah, terus ya betul. Terus yang kedua ya, persoalan mobil itu di mana ibu saya nggak terlibat, disomasi sama adiknya, Denada yang namanya Muhammad itu dilaporkan ada indikasi penggelapan mobil. Yang katanya Denada, yang katanya kuasa hukumnya sudah memenuhi beberapa kewajibannya ya terhadap anaknya, termasuk membelikan mobil. Kamu membelikan mobil yang mana? Wong ini anak disuruh nyicil sendiri kok. Itu pun atas nama Denada, apa atas nama Muhammad. Rasionya Reza ini kalau suruh kerja menyicil mobil kemudian lunas, kan mobilnya Muhammad jadinya. Gitu loh. Itu saya bingung. Rasio saya juga nggak bisa mencerna di situ. Ini orang gimana sih pikirannya? Itu aja. Soal mobil tadi terjawab, tapi ada tulisan sebutan bahwa katanya Reza juga hidup enak, hidup hedon di Banyuwangi, itu seperti apa kamu? Ada klarifikasi? Gini ya, tolong juga rasionya juga jangan sampai nanti kita bisa melakukan sofisme sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh blognya Denada ya saya bilang ya. Rasionya begini, anak ini membayar cicilan 4.200.000 kalau nggak salah, dengan nge-grab aja nggak mampu. Ikut Emilia Contessa saja gajinya 1 bulan 2,5 juta. Itu pun dia bagi ya, untuk anaknya Reza. Ya, itu pun nggak cukup, akhirnya 4,5 juta itu akhirnya mobil ini mau ditarik sama leasing. Dari mana hedonnya? Anak ini nggak punya duit, gimana hedonnya? Hedonnya gimana? Ayolah ini nanti video itu saya kirim di mana tempat tinggalnya Reza. Terus tolong dibantu saya, mungkin saya agak buta nggak bisa melakukan penilaian gimana caranya Reza ini hedon. Di kamarnya itu cuma ada 1 tempat tidur, TV aja nggak ada, kulkas aja nggak ada, yang katanya Riko itu ada. Gimana hedon itu gimana? Tolong dibantu saya itu. Ada pun juga dari pengacaranya Dena bahwa dia bilang jadi sopir itu untuk mendidik supaya dia mandiri segala macam. Ada tanggapan bang? Ya alhamdulillah kalau memang pikiran begitu, berarti almarhumah punya konsep yang positif ya untuk membesarkan Reza ya. Tapi kan sebagai cucunya kan berarti kan kalau mau ngasih uang lebih nggak masalah. Uang 2,5 juta itu kadang dibayar kadang enggak. Gitu loh. Siap. Bang, satu lagi. Kan selain kemunculan Reza, akhirnya orang bertanya siapakah papanya Reza gitu kan. Ya. Nah, wajar. gimana tuh bang? Sejujurnya saya juga sependapat dengan netizen mau tanya papanya siapa. Tapi in kasu karena pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 174 itu sudah menyatakan bahwa anak yang di luar nikah ini memiliki hubungan perdata dengan ibunya, serta ayah biologisnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya,
Untuk tes DNA. Potensi itu besar sekali. Tapi Reza ini mau tanya ke siapa kalau ibunya saja masih belum mengakui. Yang tahu bapaknya kan ibunya, Betul. logikanya. Mungkin next bisa tahu, ibu sebetulnya bapak saya siapa sih? Iya. Sekarang siapa manusia bang yang dilahirkan di muka bumi ini yang nggak mau tahu bapaknya bang? Sekarang saya tanya, kecuali Maryam ya, Yesus Kristus nggak ada bapaknya itu. Ini Reza ini enggak, begitu. Berarti Reza Belum tahu bang, belum tahu, belum tahu. Belum tahu. Abang tahu abang? Belum tahu. Ya udah bang, Inisial. Artinya kan kalau abang tahu, semua orang ada penggirikan loh. Kemarin juga ada nama Agi Pangestu, siapa lagi, Iya, semua segala nama macam terbulir juga. gitu Sedikit bang. bang dari kalangan apa gitu mungkin. Dipertegas lagi Bang. Bukan. Itu saya nggak punya hak untuk menyampaikan, terkecuali Reza sendiri yang meminta di kemudian hari setelah dia mendapat pengakuan dari ibunya. Secara norma dan kaidah hukum agama saya sebagai orang Islam, saya kan nggak boleh nanti melakukan fitnah atau salah. Saya mau kok. Saya ingin sebetulnya, harusnya kan secara undang-undang kan sudah dilindungi anak ini kan, coba bapaknya. Betul. Bisa jadi bapaknya pun yang nggak tahu itu kemudian tahu kalau itu anaknya Reza, bisa jadi juga akan bertanggung jawab. Harapan saya kan begitu kan, karena kasihan kan anak ini kan. Tapi dari kalangan entertainer juga. Gua kurang tahu itu. Yaitu ini kan kecerdasan teman-teman wartawan untuk membedah ya, gitu loh, untuk menjebol pagar yang sudah saya kunci ini kan ini. Kalau itu saya takut nanti itu memfitnah orang. Betul. Tapi mungkin bapaknya ada menghubungi bang setelah rame-rame kasus ini, ayah biologisnya Reza mencoba menghubungi keluarga. Ya ada. Tapi ya insya Allah mungkin bapaknya juga nggak sadar nanti, terkecuali nanti kalau semuanya nantinya akan diminta dan oleh Reza setelah ketemu dengan ibunya ya, mungkin juga nggak akan masalah, mungkin bapaknya akan datang. Insya Allah tidak semua orang itu tidak bertanggung jawab. Betul. Karena saya selalu husnuzon sama Sang Hak, insya Allah tidak semua orang itu tega melakukan seperti Dinada lah, kan gitu kan? Abang kan tahu bapaknya siapa, tapi abang nggak tahu nggak ke Reza kalau bapakmu si A. Enggak. Apa mungkin bang alasannya apa? Mamanya saja yang membesarkan Reza saja nggak pernah memberitahu kalau Dinada itu ibunya. Karena mama itu bilang, enggak, siapa yang ngomong? Kamu ini lahir dari kandungannya mama, bukan Mbak Dena, mama. Nah, ya nanti kalau saya kasih tahu nanti kalau ternyata informasinya salah, kan yang melakukan kan Dinada, bukan saya. Ya kan di mana dilakukan hubungan itu kan saya kan nggak tahu, takut salah saya. Tapi ketika itu saya juga dapat info karena Reza ini datang ke Banyuwangi masih belum diserahkan itu tahun 2002. Saya pacaran dengan istri saya itu anaknya mertua saya ini 2001. Jadi saya sudah ada di sana sebelum Reza itu diserahkan. Ketika Reza diserahkan, informasi yang masih sedikit apa namanya asumsi ya, presumpsio itu namanya ya, itu masih nggak bisa saya buktikan kebenarannya. Ya nyampe yang saya serap itu. Kalau saya sampaikan kepada wartawan nanti takutnya nanti salah semua tambahan gitu loh. Valid. Bang, tapi ayahnya masih hidup. Ya enggak apa-apa nanti kalau tanya ayahnya masih hidup apa enggak nanti sekalian juga nanti ditindaklanjuti sama pertanyaan alamatnya di mana bang? Iya. Gimana bang? Masih ada kan ayahnya? Saya nggak tahu, saya nggak monitoring itu. di mana bang? Jakarta, Indonesia, Ya Australia. sekaligus alamatnya nanti ya saya berikan. Saya DM ya, Tertutup DM. saja ya, tertutup saja ya. Nanti saya tulis alamatnya ya. Biar enak aja nanti. Cukup. Tapi Cukup ya. dari kalangan artis kan bang? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih ya.